fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya rasul. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah sesi pagi ini kita masih dipertemukan ya dalam keadaan sehat jasmani, rohani, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas secara baik dan maksimal. Nah, sesi pagi ini saya ingin menjelaskan tentang proses atau cara mereview jurnal. Karena nanti setelah sesi ini kalian akan mereview, mengkritisi dan memberikan saran jurnal-jurnal yang sudah saya siapkan. Nah, sesi hari ini adalah saya memberikan contohnya gitu loh. Saya memberikan contohnya, tata caranya, ya, poin-poin apa saja yang di review, dikritisi dan diberikan saran. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya munculkan share screen-nya. Baik, saya pertama-tama akan memberikan contoh jurnal yang sedang atau yang sudah saya review ya. Ini contoh jurnalnya. Kelihatankah jurnalnya, judulnya? Coba dibacakan judulnya. Kelihatan, Pak. Apa nama judulnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Spiritual and Emotional Intelligence, Financial Performance, Tax Avoidance, and Corporate Disclosure Quality in Iran. Ya, jadi ini jurnal dari orang Iran nih, jurnal internasional ya. Saya ambil atau saya dapatnya dari publisher Emerald. Publisher Emerald ini adalah publisher ya. Kalau di sini penerbit lah sebutnya ya, penerbit. Nah, Emerald ini adalah publisher ternama ya. Jadi di Emerald ini terdapat banyak jurnal-jurnal internasional yang memang dari segi kualitasnya yang baik dan bagus ya. Nah, ini saya ambilkan contohnya. Saya pernah mereview dan mengkritisi jurnal ini. Terus saya berikan saran juga ya, sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia. Itu. Jadi saya memberikan saran, memberikan masukan sesuai dengan kebiasaan atau sesuai dengan tata cara pemahaman jurnal ya yang berlaku di Indonesia. Baik, ini jurnalnya lah. Contohnya ini jurnalnya nih ya. Oke, ini halaman pertamanya terdiri dari abstrak ya. Abstrak itu terdiri dari 3 bagian ya. Nah, tentang alasan si peneliti melakukan penelitian ini ya. Lalu metodologi penelitiannya ya. Yang ketiga adalah temuan yang didapat atau kesimpulan. Gitu ya. Bentar ya.
Nah, selanjutnya setelah abstraksi atau abstrak, bahasannya adalah pembahasan. Atau kalau deskripsi itu bab 1 lah ya. Tapi kalau di jurnal itu udah nggak ada lagi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, nggak ada. Karena dia sifatnya jurnal itu atau bisa dibilang penelitian atau skripsi atau tesis atau disertasi yang diringkas menjadi sebuah artikel. Ya, sehingga tidak ada lagi tuh susunan bab per bab. Langsung fokus ke poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada bagian pertama setelah abstrak itu adalah pembahasan ya. Pembahasan. Nah, nanti di sini kalian mereview nih. Di pembahasan ini ya, nanti kalian review, kalian pahami, kalian tuangkan ya, kalian jelaskan lagi ya. Terus lanjut ke bagian berikutnya, bagian yang membahas tentang tataran teori atau teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori apa saja gitu ya. Tentunya teori ini memiliki keterkaitan dengan judul penelitian, ini gitu. Oke, itu pembahasan, terus landasan teori atau tinjauan pustaka ya. Nah, nanti kalian pun akan mereview teori-teori apa saja yang ada di penelitian ini ya. Kalaupun ada teori yang sebenarnya cocok untuk artikel ini, nah itu kalian tuangkan aja, kalian jelaskan gitu. Lanjut. Terus ya, kalian pahami sampai nanti di bagian ini akan ada pembahasan tentang hipotesis. Biasanya memang kalau hipotesis itu munculnya di bagian landasan teori atau tinjauan pustaka ya. Sama, begitupun pada skripsi, hipotesis itu ada di bab 2. Bab 2 itu isinya tinjauan pustaka atau landasan teori. Nah, selanjutnya setelah pembahasan hipotesis, kalian akan membaca atau membahas atau memahami yang namanya metodologi penelitian. Di jurnal atau di artikel pun sama seperti skripsi, itu ada yang namanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini menjelaskan tentang data yang akan diteliti, variabel yang akan diteliti, pengukuran yang akan digunakan terhadap variabel-variabel tersebut, seperti itu. Lalu analisis yang digunakan, ya, seperti itu. Nah, setelah metodologi penelitian, nanti kalian review, ya, mulai dari data yang digunakan, sampel yang dipakai, variabel pengertian variabel-variabel dalam artikel atau jurnal ini, gitu ya. Lalu nanti akan ada pembahasan hasil penelitian. Nih, seperti di gambar tabel 1 ini. Ya. Ini adalah merupakan tabel 1 ini menjelaskan tentang demografi informasi. Oh, ini ya. Ini adalah susunan datanya nih. Susunan data ya. Atau bisa dibilang sampel ya, sampel ini. Sampel yang diteliti oleh si peneliti. Oke. Terus lanjut lagi ke pembahasan berikutnya ya. Nah ini sudah mulai masuk ke analisis nih. Analisis dari data yang sudah diolah ya. Itu. Nah, ini memang kan beda tentunya ya antara jurnal internasional dengan jurnal nasional. Beda ini ya, beda gaya penulisan atau beda selikung sebutnya ya. Selikungannya beda antara jurnal nasional dengan jurnal internasional. Punya karakteristiknya masing-masing. Tapi tentunya nanti ada poin-poin khusus yang harus kalian review.
Nah, nanti pinter-pinter kalian tuh membaca ada di mana poin itu berada. Gitu ya. Oke, ini bagian dari pembahasan analisis data ya. Saya lanjutkan saja terus. Lalu kesimpulan. Ini sudah memasuki bagian terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini si peneliti menjelaskan apa itu kalian review tuh, ya. Kalau ada yang kurang, kalian kritisi. Ya. Tentunya kalian bisa mengkritisi kalau sudah memahami isi dari bagian tadi introduction atau pendahuluan, landasan teori, ya. Terus metodologi research based, research methodnya tadi ya sudah dipahami. Lalu di kesimpulan ada hal yang tidak disampaikan oleh si peneliti. Nah, itu kalian kritisi. Poin apa yang kalian temukan tapi tidak ada di kesimpulan. Kalian kritisi, kalian tuangkan, kalian sampaikan, ya, lalu berikan masukan apa yang perlu ditambahkan dalam jurnal tersebut. Itu ya. Itu untuk kesimpulan. Begitu juga untuk limitasi atau keterbatasan. Nah, setelah kalian memahami artikel ini, kalian bisa tahu letak keterbatasannya di mana, ya. Ternyata si peneliti tidak menuangkan itu, ya udah. Itu jadi poin kalian untuk memberikan masukan atau mengkritik artikel yang sudah publish ini. Itu ya gambarannya ya. Gambarannya seperti itu. Ini contoh artikelnya, kebetulan ini artikelnya artikel internasional ya. Kalau nanti kemungkinan saya menyontohkan artikel-artikel nasional saja dulu. Atau tidak menutup kemungkinan ada satu artikel internasional mungkin ya, 1-2 yang saya selipkan tuh ya. Supaya nanti hasanah pengetahuannya luas, enggak cuma jurnal nasional aja. Gitu ya. Oke. Lanjut, saya share materi berikutnya yaitu tentang contoh reviewannya ya. Contoh yang sudah saya buat, contoh dari review, kritisi, dan saran artikel. Nah, sebelumnya saya mau mastiin lagi nih, ini ada 15 orang ya. Coba yang belum ada videonya dimunculkan nih. Iya, Pak. Yang nggak ada saya remove ya, beneran loh. Bapak, kalau saya mau masuk pagi sama malam, saya absennya di malam, boleh nggak, Pak? Saya ini mau Boleh. dengar yang di Kamu pagi. rajin amat pagi malam. Mumpung lagi kosong, Pak, di kerjaan. Oh gitu. Ini mau sekalian dengar aja. Saya izin absen di malam aja, Pak, tapi. Ini kamu siapa nih yang ngomong nih? Makasih. Delida, Pak. Kenapa nggak munculin video? Ini saya izin absen malam, tapi saya mau dengerin yang pagi, Pak. Nah, dengerin yang pagi. Apa bedanya? Oke, mana Sumaria? Mana nih Sumaria? Nggak ada konfirmasi ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, bisa dilihat? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Kecil apa cukup? Cukup, Pak. Oke, gedein deh ya. Ya, ini dia poin-poin yang perlu kalian kritisi ya. Sama susunannya seperti ini ya. Ini nanti akan saya lampirkan atau include dalam buku yang sedang saya persiapkan ya. Sudah masuk percetakan, lagi proses cetak. Kemungkinan minggu depan ya baru sudah siap lah, ready lah gitu ya.
Untuk harga saya belum bisa memastikan karena nunggu konfirmasi dari percetakan. Ya, saya jelaskan aja ya contoh cara mereview kritisi artikel. Nah, tadi judulnya kan Spiritual and Emotional Intelligence, Financial Performance, Tax Avoidance, and Corporate Disclosure Quality in Iran. Ya. Jadi ini judulnya itu tentang penghindaran pajak, ya, dan kualitas pengungkapan perusahaan. Nah, jadi poin pertama yang perlu kalian kritisi adalah apa yang menjadi motivasi atau isu serta research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, poin ini biasanya tertuang di bagian awal jurnal, introduction tadi itu, pembahasan. Itu biasanya di paragraf-paragraf awal si peneliti menjelaskan motivasi dia meneliti itu kenapa, gitu ya. Lalu dikuatkan dengan adanya research gap atau masih ada hasil-hasil penelitian terdahulu yang memang masih ada perbedaan kesimpulan, perbedaan temuan. Sehingga itu yang menjadi sebuah gap antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Lalu bisa juga ada fenomena yang menyebabkan peneliti melakukan penelitian sesuai dengan judul yang dia kemukakan. Sehingga dasar dari fenomena ini adalah sesuatu hal yang menarik bagi dia, bagi si peneliti, sehingga si peneliti pun tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul Spiritual and Emotional bla 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 bla, Corporate Disclosure Quality in Iran. Begitu ya gambarannya ya. Jadi poin pertama ini biasanya ada di bagian pembahasan, bagian-bagian awal jurnal ya. Ini dia research gap. Nanti kalian cari research gap dari artikel yang kalian review itu, ya, kalian tuangkan di sini. Terus fenomenanya apa? Fenomena yang kalian dapatkan apa? Tuangkan di sini. Tuh. Nah, kritiknya apa? Oh, ternyata sudah cukup. Si peneliti menuangkan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena. Ketika sudah dianggap cukup, tidak perlu lagi ada kritik dari kalian. Tapi bukan berarti semuanya dianggap cukup ya, padahal si peneliti nggak menjelaskan tuh. Karena kalian nggak mau atau males ya mengkritisi jurnal tersebut, sehingga kalian pun udahlah anggap aja semuanya udah ada. Jangan kayak gitu ya. Kemukakan atau sampaikan sesuai dengan kondisi yang kalian ketahui. Itu ya, lanjut. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, artikel-artikel utamanya itu ya dijelaskan. Artikel-artikel utama itu biasanya mencakup dari grand theory, ya. Bisa juga ataupun dia mencakup pada definisi variabel. Misalkan variabelnya tadi apa nih? Spiritual and Emotional Intelligence. Nah, pasti ini kan ada teorinya nih, ya. Ada teorinya. Nah, teori itu bersumber dari artikel kan. Nah, artikel itu yang kalian kemukakan di sini sebagai bagian dari artikel utama. Ini contoh, aspek emosional hampir menjadi subjek baru dalam literatur akuntansi. Nah, aspek emosional ini kan masuk ke dalam spiritual dan emotional intelligence. Itu ya, itu poin kedua. Oke. Apabila artikel-artikel dalam jurnal ini sudah cukup, maka tidak perlu ada kritisi. Tapi kalaupun masih kurang,
sampaikan masih terdapat kekurangan artikel. Harusnya peneliti menambahkan artikel ini karena bla 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 bla, itu kritisinya ya. Langsung dikasih saran sekaligus. Poin ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, biasanya kalau artikel atau jurnal yang memiliki novelty, itu si peneliti mengemukakan kalau dia memiliki kebaruan atau perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu yang dinamakan novelty. Ya. Nah, di sini novelty-nya itu dari artikel ini ya langsung saya kritik nih. Memang si peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Jadi artikel ini ya, jurnal ini yang saya review ini memiliki novelty secara tersirat atau secara implisit di bagian kesimpulan penelitian. Nah, jadi dia salah meletakkan novelty-nya. Dia meletakkan novelty-nya di bagian kesimpulan. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ya. Abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer bagian kesimpulan penelitian ini. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil penelaahan reviewer ya pada bagian kesimpulan. Ini novelty-nya nih. Ya, itu. Lanjut, poin keempat. Perumusan masalah. Nah, kalian review, jika tidak ada rumusan masalah, kalian tambahkan rumusan masalah yang seharusnya ditulis. Nah, ini adalah perumusan masalah yang saya buat nih, selaku reviewer. Merujuk pada hipotesis dalam penelitian. Jadi, perumusan masalah itu biasanya ya, searah dengan hipotesis penelitian. Karena memang rumusan masalah itu yang nantinya akan dijawab di bagian kesimpulan penelitian. Oke, ini bukan dari artikelnya ya, tapi ini saya buat sendiri ya sebagai masukan atau saran. Itu. Makanya di sini saya terangkan, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian ya. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Itu ya kritiknya ya. Terus tujuan penelitian sama ya. Dalam jurnal ini tidak ada tujuan penelitian, ini saya tambahkan sendiri ya. Ini saya jelaskan dikritisinya ya. Ini saya buat sendiri tujuan penelitian yang seharusnya gitu loh. Ada di artikel ini. Saya lanjut, poin ke-6. Kontribusi dari penelitian ini ya, kontribusi dari penelitian ini. Nah, ini pun sama nih, sepertinya nih. Ini adalah hasil kalimat atau argumentasi yang saya kemukakan ya, sesuai dengan pemahaman artikel yang saya baca. Ya, makanya di sini saya kritik, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik. Lebih spesifik lagi dampak penelitian bagi shareholder terkait hal kualitas pengungkapan dan pemerintah terkait hal penghindaran pajak. Nah, ini yang tadi saya bilang ya di pembahasan artikel. Manfaat penelitian atau
Implikasi. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan manfaat baik bagi para pemegang saham ataupun para pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah pemerintah nih. Tuh, jadi nanti biasanya dalam artikel itu dia memang tidak menjelaskan secara langsung kontribusi penelitiannya. Makanya pinter-pinter si reviewer menemukan hal tersebut. Kalian simpulkan lagi ya secara spesifik ya dampaknya bagi pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentunya siapa aja gitu ya. Nah, lalu 7. Apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Teori agensi, signaling teori. Oke. Apakah dua teori ini terdapat di jurnal yang tadi saya munculkan ya. Kita baca kritisinya. Oh, ternyata peneliti hanya menjelaskan satu grand theory yang secara eksplisit yaitu teori agensi. Sedangkan teori signaling dijelaskan secara implisit. Seharusnya pemahaman signaling teori juga dijelaskan secara eksplisit, serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Oke, perlu dipahami ya, maksud dari implisit dan eksplisit. Jadi kalau implisit itu kalimatnya tersirat ya. Maksudnya itu si peneliti tidak menjelaskan secara terbuka, tidak menjelaskan secara gamblang gitu ya. Jadi dia menjelaskannya hanya samar-samar gitu loh, masuk ke bagian bab-bab lain gitu loh. Tidak menjadi satu bab tertentu khusus gitu ya, satu bagian khusus tertentu. Itu yang namanya implisit. Beda kalau eksplisit. Kalau eksplisit itu dia penjelasannya ya berdiri sendiri, penjelasannya secara terang bisa dilihat. Gitu. Contoh teori agensi. Teori agensi adalah bla 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 gitu ya. Nah, setelah itu dia menceritakan tentang teori signaling, tapi dia tidak mengemukakan subbab bagian teori signaling. Itu yang dimaksud dengan implisit dan eksplisit. Bentar. Ini hurufnya kayaknya. Oke, lanjut. Jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oke. Sama. Si peneliti pun tidak menjelaskan keterkaitan antara grand theory ya dengan penelitian. Nah, maksud keterkaitan di sini adalah jadi grand theory itu punya keterkaitan pada masing-masing variabel. Contoh, teori agensi punya keterkaitan pada variabel apa, di mana letak keterkaitannya. Ya, signaling teori punya keterkaitan sama variabel apa, di mana letak keterkaitannya. Itu nanti kalian kritisi tuh ya, kalian jelaskan. Seperti itu. Ini contoh seperti saya tampilkan di sini. Saya hanya menjelaskan ya sebenarnya di sini tidak memberikan saya hanya mengkritik. Tapi secara penjelasannya ada di bagian sini, bagian atas ini ya. Kritiknya adalah peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand theory hanya tergambarkan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil dari penelaahan reviewer. Oke, itu ya. Antara eksplisit dan implisit sudah paham tadi ya, saya jelaskan ya. Oke, buatlah gambar kerangka konseptual. Ada kerangka konseptualnya, tapi si peneliti tidak menjelaskan nama variabel independennya apa, dependennya apa, moderatingnya apa, gitu ya. Sehingga hal ini kurang bisa dipahami. Seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1 atau X2 gitu ya.
variabel dependen dengan tanda Y, dan variabel moderating dengan tanda Z. Itu maksud hasil kritikan yang saya berikan terhadap si peneliti. Lalu, apakah hipotesis penelitian? Oke. Hipotesis penelitiannya ada ya. Hipotesis penelitiannya ada, tapi redaksional hipotesis H3, H4, H5, H6 kurang bisa dipahami, sehingga hipotesis bisa dianggap dengan jelas, ditangkap dengan jelas. Ditangkap. Nah, seharusnya redaksional hipotesis yang digunakan adalah bla 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 bla, ini dia nih. Ya. Lalu ada juga hipotesis yang kurang, ya. Padahal di gambarnya ini ada gambar hubungannya nih. Tapi si peneliti tidak mengemukakan hipotesis itu. Oke, lanjut poin 11. Jelaskan metode penelitian digunakan, rancangan penelitian, definisi personal, variabel, dan pengukurannya. Teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, ini sudah masuk ke bab 3 nih. Ya, metodologi penelitian. Oke, ini poin-poinnya yang saya kritisi, ya. Dibaca saja nanti ya. Karena ini banyak juga nih yang saya kritisi ini. Lanjut, poin ke-12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, ini ada nih. Maaf. Ternyata persamaan regresinya tidak ada. Persamaan regresi dari artikel ini tidak ada, tapi saya tambahkan sendiri ya. Ini dia persamaan regresinya nih. Lalu, pembahasan hasil penelitian. Dari statistik deskriptif, uji kelayakan model, uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti. Dan pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya ya. Pembahasan dari hasil penelitiannya ya. Kalau memang si peneliti tidak ada atau kurang jelas, berarti memang kalian perlu munculkan hal tersebut sebagai masukan terhadap artikel tersebut. Oke, ini sepertinya sudah cukup ya peneliti menyajikan ini ya, menyajikan pembahasan hasil penelitian ya. Oke, sorry, ada beberapa bagian yang memang si peneliti tidak menampilkan ini ya, tabelnya, datanya ya. Jadi kita tidak bisa memberikan masukan, hanya bisa mengkritisi saja. Peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Itu untuk bagian statistik deskriptif. Lalu uji kelayakan model. Peneliti tidak memahami uji kelayakan model, peneliti tidak menampilkan uji kelayakan model dalam penelitiannya. Oke, berarti si penulis artikel ini tidak melakukan uji kelayakan model. Uji kelayakan model itu uji F ya, uji F. Kalau di kita namanya uji F.
Nah, uji hipotesis. Nah, ada biasanya kalau uji hipotesis ya. Ini dia uji hipotesisnya. Oke. Ini sudah masuk bagian terakhir kayaknya ya. Oke, terakhir ya. Apakah kesimpulan atau simpulan? Apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Oke, ini kesimpulannya ya. Oke, ini kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan yang ada di artikel ini hasil reviewannya ya, hasil reviewannya. Lalu saya kritisi pertama ya. Peneliti tidak menyajikan kesimpulan dengan redaksional yang fungsinya untuk menjawab rumusan masalah. Seharusnya peneliti membuat kesimpulan yang isinya adalah jawaban rumusan masalah ya. Sehingga penelitian ini bisa dengan mudah dicari tahu hasil penelitiannya melalui kesimpulan. Tuh. Contoh kesimpulan yang seharusnya, ini dia. Itu A, B, C, D, E, F. Nah, selain itu, hasil dari penelitian ini didapatkan hubungan yang searah antara variabel X dan variabel Y. Tapi variabel X-nya tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah gagal menemukan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Atau dengan kata lain, model penelitian tidak layak untuk diteliti kembali. Oke. Jadi sebenarnya ini model penelitiannya itu tidak bagus ya. Bisa dibilang uji F-nya nggak lulus nih. Kalau hasil kritikannya seperti ini nih. Ya. Artinya model tidak layak untuk diteliti kembali. Itu adalah uji F-nya tidak lulus. Biasanya seperti itu kalau di kita ya pemahamannya. Lalu keterbatasan. Mengenai keterbatasan spesifik dari penelitian ini menggunakan skala self-rating atau mengukur kecerdasan spiritual dan emosional para manajer harus disebutkan. Nah ini dia. Ini hasil hasil review yang saya berikan ya. Ternyata untuk keterbatasan si peneliti sudah cukup menuangkan hal tersebut ya. Makanya saya buat kritikannya di sini peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan. Lalu implikasi ternyata nggak ada ya. Peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang mempengaruhi tax avoidance dan kualitas pengungkapan dengan variabel kinerja keuangan yang menjadi faktor penguat pengaruh ini. Nah, itu kritiknya ya. Karena implikasinya dia tidak menjelaskan, maka kritiknya adalah harusnya dituangkan. Ya, tuangkan agar hasil penelitian ini bermanfaat bagi satu, pihak perusahaan, ya, dua, para pemegang saham, ketiga, pemerintah selaku pembuat kebijakan. Nah, itu nanti yang harus kalian lakukan, mereview, kritisi, dan kasih sarannya juga sekalian atas artikel-artikel yang akan nanti saya akan berikan. Oke ya, itu gambaran lebih jelasnya nanti langsung praktek, sekalian kita latihan ya, agar kalian bisa lebih memahami lagi atau bisa tahu gitu ya, cara menelaah, cara memahami ya, atau kalau bahasa anak-anak tingkat akhir nyebutnya
menguliti artikel, menguliti jurnal. Jadi jurnal yang ada nih udah utuh, udah publish, kalian kuliti tuh, kalian bedah gitu ya. Bedah jurnal. Di mana letak kekurangannya, kasih masukannya seperti apa, gitu. Nanti buat seperti ini ya, cara mereviewnya ya. Kalau dibuat video kayaknya kepanjangan ya, kumpulin aja mungkin ya, soft copy-nya ya. Iya Susah, Pak, soft copy aja. susah Soft juga copy aja, ngejelasinnya Pak. nih kalau video. Ya oke lah, soft copy aja kalau gitu ya. Iya, Oke, Pak. sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya, Ya, siapa? Rizky Pak, Rizky Septiana. Ya, kenapa Ki? Itu yang tadi di poin yang 12 itu Pak, itu dapatnya gimana? Maksudnya cara dapat itu gimana Pak? Kan di artikelnya nggak ada. Terus Pak, ini kita cari sendiri, cara kita buat itunya gimana Pak? Yang di poin 12 tadi. Poin 12 itu poin apa tuh? Poin 12 tadi tuh kayak rumus gitu tadi Pak. Oh, itu ada di, Perumusan masalah. itu kan ada di Matlit itu, regresi itu ya. Regresi itu. Poin 12 ya. Ini Iya Pak, yang itu. Ini ya dapatnya dari pemahaman metodologi penelitian kalian ya. TA itu tax avoidance. A itu adalah konstanta nih. Ya. B1 ya. Beta 1 atau koefisien 1 untuk variabel emotional intelligence. Ini untuk beta 2, koefisien 2 ya. Untuk variabel apa nih? Lupa nih saya. Bentar, kita lihat variabel apa tuh. SI itu enggak, lihat di sini nih. Lihat di spiritual intelligence nih. Lihat di kerangka konseptual nih. Ini pengaruhnya ke sini, ini pengaruhnya ke sini ya. Itu. Terus ini ke sini. Jadi nanti berdasarkan pemahaman metodologi penelitian yang kalian punya atau kalian pahami, nah ini tuangkan di sini, di kritisi jurnal ini. Itu dapatnya. Memang kalau di artikel nggak ada, ya kalian dituntut untuk mencari tahu bagaimana cara mengkritisinya. Karena ini kan sebenarnya mata kuliah lanjutan dari metodologi sama teori akuntansi. Nah, ini di sini nanti bermuara kedua pemahaman matkul Matlit sama matkul teori akuntansi dipadu-padankan di sini. Gitu. Ya. Oke. Paham, Ki? Masih bingung Pak, kalau misalnya ntar nge-review sendiri itu bikinnya gimana? Ya bikin, kamu cari tahu cara membuat regresi atau persamaan regresi penelitian. Itu persamaan regresi penelitian tuh. Poin 12 ini adalah persamaan regresi penelitian. Tuh, makanya di sini kan jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Kamu cari aja persamaan regresi hipotesis penelitian. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini kenapa bisa rumusnya muncul seperti ini? Ya, dengan kalian memahami kerangka konseptual. Gitu. Ini arahnya ini ke sini. Ini kan emotional intelligence. Ini spiritual intelligence, ya.
Ini X1, ini X2. Ini variabel Y-nya, ya. Oke. Tuh. Jadi memang di artikel ini ada 4 persamaan regresi atau 4 model penelitian. Oke, nanti beda jurnal, beda kerangka konseptual, beda juga persamaan regresinya. Gitu ya. Kalau udah praktek, insya Allah nggak bingung lagi. Karena langsung praktek. Ayo, ada lagi yang lain mau bertanya? Cukup mungkin ya, karena sudah habis nih sesinya nih, 9:30. Nanti akan saya info ya, kalau udah siap ya itunya, bahan ajarnya ya. Baik, Pak. Oke, kalau begitu, jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, mungkin sesi kita hari ini saya cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami dan kata-kata yang kurang berkenan ya. Sebelum saya akhiri ya, sebelum saya tutup ya, saya bacakan dulu Kafaratul Majlis agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, dan jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian saya bisa menjadi penggugur dosa saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya tutup sesi kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya end meeting for all dulu ya.